Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal melanjutkan lagi prediksi soal SNBT UTBK tahun 2025. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di part yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, silakan kalian nonton terlebih dahulu ya, supaya soalnya tuh saling berhubungan. Dan pada malam hari ini kita bakal bahas soal literasi membaca. Oke, jadi kita bahas literasi membaca khususnya di bahasa Indonesia. Oke, langsung aja ya. Di sini nomornya aku lanjut aja ya, dari part 1 itu kan nomor 1 2 ya. Di part 2 ini aku langsung nomor 3. Oke, seperti yang aku bilang, kalau aku kasih triknya ya, ini baru aku kasih triknya di video SNBT. Di UMPTKIN udah aku kasih triknya. Kalau misalnya nih kalian menemukan soal literasi membaca khususnya bahasa Indonesia, kalian jangan baca ceritanya dulu. Kenapa kalian nih? Karena soalnya pasti bakal panjang dan mengambil waktu yang banyak. Sementara kan kalian lagi ujian ya. Jadi harus bisa mengefisienkan waktu dengan sebaik mungkin. Makanya kalian baca dulu bentuk pertanyaannya. Oke, jadi baca pertanyaannya dulu, kemudian baca teksnya. Oke, langsung aja kita baca pertanyaannya. Apa sih jawaban yang diminta? Nah, makna kata evakuasi pada tes di atas adalah titik-titik. Oke, jadi di sini tentang pemaknaan kata evakuasi. Nah, setelah kita tahu apa yang diminta, langsung aja kita baca teksnya. Oke, langsung aja kita baca. Dosen Geologi UGM Dr. Wahyu Wilopo mengatakan bahwa kejadian gempa di Turki dan Suriah pada hari Senin tanggal 6 Februari kemarin seharusnya memberikan kita pelajaran penting akan kewaspadaan terhadap gempa bumi yang ada di Indonesia. Oke, selain itu masyarakat juga harus memiliki rencana evakuasi. Nah, jadi ini yang ditanya nih, rencana evakuasi mandiri bila terjadi gempa dengan mengenali tempat-tempat berlindung atau jalur evakuasi untuk menuju tempat aman. Oke, kenapa aku bilang tadi baca pertanyaannya dulu sebelum teksnya? Karena biasa kan ada teks yang 2-3 paragraf panjang banget, sementara pertanyaannya biasanya cuma meminta lawan kata atau persamaan kata atau kelemahan dari teksnya. Maka dari itu kalian gak perlu baca semua teksnya. Nah, berhubung ini teksnya lumayan singkat ya, jadi gak apa-apa. Oke, kembali ke pertanyaannya, makna kata evakuasi. Kita cek optionnya terlebih dahulu. A. Penyaluran secara tepat. B. Pengangkatan mayat yang berserakan. C. Penyelamatan secara darurat. D. Pemindahan dari daerah berbahaya. Dan E. Pencegahan bahaya. Oke, perlu kita ketahui bahwa kata evakuasi ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia itu merupakan pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya. Sama ya, misalnya kayak ada banjir terus masyarakatnya dievakuasi, berarti pindah lokasi atau pindah tempat dari daerah yang berbahaya ke daerah yang aman. Oke, jadi kita lihat optionnya. A. Penyaluran secara tepat, salah ya. B. Pengangkatan mayat yang berserakan, no, ini tidak masuk sama sekali. C. Penyelamatan secara darurat, bukannya. D. Pemindahan dari daerah berbahaya. Nah, ini nih benar nih. E. Pencegahan bahaya, bukan. Evakuasi bukan pencegahan bahaya ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Pemindahan dari daerah berbahaya. Sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, evakuasi itu berarti pemindahan dari daerah yang berbahaya ke daerah yang lebih aman. Oke, jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3 adalah bagian D. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini sudah nomor 4 ya. Dan di sini ada teks lagi nih. Kita baca dulu pertanyaannya.
supaya tidak mengambil banyak waktu. Oke, kita baca dulu soal nomor 4. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang dilakukan PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID-19? Oke, ini mengingatkan kita ya kepada kasus COVID-19. Apa sih yang dilakukan oleh PMI? Nah, untuk mengetahui apa yang dilakukan PMI, kita harus baca beberapa teksnya terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Batang menurunkan relawan untuk melakukan penyemprotan mengalami kenaikan drastis. Untuk itu, PMI Kabupaten Batang menerjunkan tim kembali untuk spraying disinfektan dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih atau disingkat PHBS pada masa pandemi COVID-19. Mulai kemarin tanggal 24 Agustus 2020. Minggu terakhir ini di Kabupaten Batang, kasus COVID-19 justru disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, ini sudah ada nih jawabannya teman-teman yang dilakukan oleh PMI, yaitu disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, jadi itu yang akan dilakukan oleh PMI. Kita cek dulu optionnya apakah ada jawaban yang benar. A. Mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Tidak ya, justru kalau ada COVID-19 itu kita tidak boleh bertemu dengan banyak orang. B. Mengadakan rapid test massal. Nah, di teks itu tidak ada ya mengatakan dia akan mengadakan rapid test massal, jadi kita coret aja. C. Memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kasus COVID-19. No ya. Walaupun ini benar, tapi di teks itu tidak ada tersebut. Tidak ada memberikan bantuan kepada masyarakat ya. D. Melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Nah, ini nih yang benar nih. Kita cek dulu bagian E, mengadakan gotong royong jika tidak malas. Salah ya, ini kata-katanya sudah tidak masuk akal. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D, melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Yang paling masuk ya, karena sesuai juga dengan yang dikatakan di teks ini. Nah, disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Oke, jadi jawabannya ini sungguh jelas ya, sudah sangat jelas nih jawabannya. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 adalah bagian D. Oke, kita next lagi. Kita masih berpatokan pada teks di atas ya, yang merupakan cerita dari COVID-19. Nah, lanjut soal nomor 5. Jadi teman-teman, buat kalian yang menyukai soal seperti ini, aku bahas soal SNBT atau UTBK, kalian boleh komen-komen ya di bawah kalian mau aku bahas soal apa lagi, supaya aku tahu kalau penonton YouTube aku itu juga membutuhkan soal prediksi SNBT seperti ini. Kalau misalnya tidak ada, aku bahasnya UMPTKIN aja. Tapi kalau misalnya ada yang komen membutuhkan soal seperti ini juga di jalur SNBT atau UTBK, aku bakal melanjutkan untuk part yang ketiga. Oke, jadi silakan di komen ya. Langsung aja kita baca soal nomor 5. Apa yang akan terjadi jika tidak menerapkan pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19? Oke, apa yang akan terjadi nih? Tapi ini berdasarkan teks di atas ya. Langsung aja tadi kita udah baca ya teksnya. Nah, jadi langsung aja kita cek optionnya. A. Tidak memedulikan COVID-19, tidak memedulikan pandemi COVID-19. Salah ya, karena ini bukan yang akan terjadi ketika kita tidak menerapkan pola sehat, tapi bukannya, jadi kita coret. B. Menjadi malas bergerak, tidak, salah ya. Maksudnya di sini yang lebih khusus, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan pola sehat. Nah, C. Percaya bahwa pola hidup tidak berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Salah, tidak masuk akal juga ya. D. Tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. No, enggak juga ya, tidak masuk. E. Sistem kekebalan tubuh menurun dan dapat terserang virus corona. Nah, benar ya. Karena pertanyaannya apa yang akan terjadi
ketika kita tidak menerapkan pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak menerapkannya? Yaitu sistem kekebalan tubuh akan menurun dan kita akan dapat terserang virus corona. Oke, jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 5 adalah bagian E. Oke deh guys, jadi itu dia pembahasan kita pada malam hari ini untuk soal literasi membaca, khususnya bahasa Indonesia. Mungkin soalnya terdengar lebih mudah ya, karena kan cuman baca soal aja dan dia masuknya di bahasa Indonesia. Beda dengan matematika, agak susah ya, dan juga kuantitatif. Oke, untuk selanjutnya aku bahas soal apa lagi ya, boleh banget komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau ambil PDF ini yang ada coret-coretannya ini, boleh banget langsung chat aku aja di WhatsApp 0882 4785 4631. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh juga langsung chat aku di WA aja ya. Boleh save nomor aku juga. Kalau misalnya kalian mau di save back, nomor kalian disimpan juga, itu kalian langsung chat aku aja pakai nama kalian. Kira-kira untuk part ketiga aku bahas soal apa lagi ya? Komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.